Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Julius Eka dalam mata kuliah Ekonomika Data Modul 5. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran analisis data ekonomi sederhana dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Mari kita mulai. Pada modul ini, kita akan mempelajari 3 tema dalam mesin learning, yaitu logika fuzzy, algoritma genetika, dan pelatihan mesin learning dengan feed-forward dan backpropagation. Tema pertama adalah logika fuzzy. Logika fuzzy dalam mesin learning adalah satu konsep agar sistem bisa bernalar seperti manusia dan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan kebanyakan atau sebagian, bukan sekadar pernyataan biner benar atau salah. Logika fuzzy memungkinkan variabel seperti banyak, sedang, atau sedikit, yang kemudian dipetakan ke nilai numerik antara 0 dan 1 untuk proses komputasi. Misalkan, kita memiliki data ekonomi sebagai berikut. Dari data ini kita akan membuat kategori pendapatan rendah, sedang, dan tinggi dengan logika fuzzy. Jika kita eksekusi skrip pada situs Programmis, kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hasil yang tidak hanya berupa nilai biner benar atau salah, atau 0 atau 1, atau pada contoh kita adalah pendapatan rendah atau pendapatan tinggi. Namun, kita akan mendapatkan derajat kebenaran yang lebih bervariasi dan memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian, ambiguitas, dan data yang tidak tepat. Berikutnya, kita akan mencoba algoritma genetika. Algoritma genetika terinspirasi dari evolusi biologis, misalnya mutasi virus, dari virus varian A. Kemudian berkembang karena rangsangan dari luar menjadi varian-varian baru. Mari kita coba memasukkan kode berikut pada kolom main.py. Fungsi fitness dalam kurung individu adalah untuk menghitung nilai fitness dari individu. Fungsi generate_population dalam kurung size adalah untuk menghasilkan populasi awal, dengan nilai acak antara 0 dan 10. Fungsi selection dalam kurung population untuk memilih 2 individu dari populasi, berdasarkan probabilitas yang ditentukan oleh nilai fitness mereka. Fungsi crossover dalam kurung paren 1, paren 2 adalah untuk menghasilkan individu baru, atau anak dengan mengambil rata-rata dari 2 orang tua. Fungsi mutation dalam kurung individu, mutation_rate adalah untuk sedikit mengubah individu berdasarkan tingkat mutasi yang ditentukan. Fungsi genetic_algorithm dalam kurung population_size, generations, mutation_rate adalah fungsi utama yang menjalankan proses algoritma genetika selama sejumlah generasi yang ditentukan. Di bagian akhir, algoritma dijalankan dengan ukuran populasi, jumlah generasi dan tingkat mutasi yang ditentukan, dan hasilnya dicetak. Algoritma genetika dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penjadwalan, peramalan, pencarian rute terpendek, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita bisa merujuk pada modul. Halaman 11 menjelaskan konsep dasar algoritma genetika dan aplikasinya dalam pemecahan masalah. Halaman 123 mencakup pemilihan dan pengembangan model, termasuk penggunaan algoritma genetika sebagai pendekatan alternatif dalam mesin learning. Ketiga, kita akan mencoba melatih mesin learning untuk mengambil keputusan dengan metode feed-forward dan backpropagation. Dalam sistem kontrol, feed-forward merujuk pada jalur di mana sinyal kontrol bergerak dari sumber di lingkungan eksternal ke tujuannya.
Tidak ada koneksi umpan balik yang memungkinkan informasi kembali ke lapisan sebelumnya. Sehingga feed-forward sering disebut sebagai jaringan satu arah. Backpropagation adalah algoritma yang bekerja dengan menyebarkan kesalahan atau error dari output ke lapisan-lapisan sebelumnya secara mundur untuk menghitung bagaimana setiap bobot memengaruhi error tersebut, kemudian memperbarui bobot untuk meminimalkan error dan meningkatkan akurasi prediksi jaringan. Masukkan kode berikut ke kolom main.py. Jika kita eksekusi, kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Sekarang, kita akan mencoba kode backpropagation. Kita bisa mencoba mengeksekusi masing-masing kode feed-forward dan backpropagation. Fungsi aktivasi sigmoid dalam kurung X digunakan untuk mengubah nilai input menjadi output antara 0 dan 1. Fungsi sigmoid underscore derivatif dalam kurung X adalah turunan dari fungsi sigmoid. Digunakan dalam proses backpropagation. Sedangkan, untuk kelas neural network atau jaringan saraf, inisialisasi adalah membangun bobot awal untuk lapisan input, tersembunyi, dan output. Feed-forward akan menghitung output dari jaringan berdasarkan input yang diberikan, dengan menghitung nilai di lapisan tersembunyi dan output. Train adalah melatih jaringan menggunakan algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot, berdasarkan kesalahan output. Contoh penggunaan konsep ini misalnya pada dataset yang digunakan dengan contoh logika N sederhana. Jaringan saraf diinisialisasi dengan 2 neuron input, 2 neuron tersembunyi, dan 1 neuron output. Jaringan dilatih selama 10.000 epoch dengan tingkat pembelajaran 0,1. Setelah pelatihan, jaringan diuji dengan input yang sama untuk melihat output yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, silakan baca materi pada modul. Halaman 11 memperkenalkan konsep dasar jaringan saraf tiruan dan pentingnya arsitektur feed-forward dalam mesin learning. Halaman 123 menjelaskan proses pelatihan jaringan saraf, termasuk feed-forward dan backpropagation. Halaman 138 menggambarkan aplikasi jaringan saraf dalam pemecahan masalah kompleks, seperti pengenalan pola dan klasifikasi. Sebagai rangkuman, kita sudah mempelajari logika fuzzy untuk menangani ketidakpastian dan memberikan solusi yang lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Kita juga membahas konsep algoritma genetika yang meniru proses evolusi untuk menyelesaikan masalah optimasi. Kita juga mempelajari struktur dan fungsi dari jaringan feed-forward neural network, serta cara penggunaannya dalam pemodelan data dan prediksi. Akhirnya, kita menyelami proses backpropagation yang merupakan inti dari pelatihan jaringan saraf, yang memungkinkan kita untuk meningkatkan akurasi model. Demikian materi kita pada modul 5. Semoga materi yang telah kita bahas dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan kita dalam bidang kecerdasan buatan dan mesin learning. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada modul berikutnya.